Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas dipersilakan untuk maju ke depan. Billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa Ibu akan maafkan kalian ya. Ada yang tidak hadir hari ini? ada Bu, Tommy Wismawan. Tommy Wismawan sakit. Anak yang hari ini tidak hadir karena sakit, cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian jawab soal-soal yang ada di lembar yang Ibu bagi. Kumpulkan hasil pretest tadi ke depan biar Ibu koreksi dulu. Kumpulkan semuanya. Letakkan di depan. Siapa, Bu? Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, tata cara, ketentuan, dan syarat-syarat apa saja untuk bisa menjadi imam, kriteria apa saja sehingga makmum bisa disebut sebagai makmum masbuk ataupun makmum muwafiq. Melalui video berikut ini, kalian bisa lihat ada proses atau tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Ada makmum masbuk dan juga makmum muwafiq. Di sini juga akan disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Silakan kalian simak bersama video pembelajaran berikut ini. Merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid, beribadah berkata, beribadah Muhammad, bersapa, dan berpausasi demi mewujudkan semangat ukhuwah dari Nah, anak-anak, dari video yang telah kita saksikan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada Ibu? Apa hukum pelaksanaan salat berjamaah dan bagaimana keutamaan salat berjamaah jika dibandingkan dengan salat munfarid?
Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin ada lagi yang bertanya? Oke. Apa saja syarat sah pelaksanaan sholat berjamaah? Yang pertama tadi dari Pina, apa hukum pelaksanaan sholat berjamaah dan bagaimana keutamaan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid? Sekarang Ibu jawab pertanyaannya. Ya, hukum pelaksanaan sholat berjamaah itu adalah sunat muakkadah atau sunat yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri adalah berbanding 27 derajat. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari Saupi, apa saja syarat sah pelaksanaan sholat berjamaah? Nah, sekarang dijawab, syarat sah sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama itu harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan di dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, demikianlah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, materi pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi, sekarang tugas kalian adalah mencari atau menelaah materi melalui sumber belajar. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi, kemudian paparkan hasil diskusi kelompok tersebut. Oke, sekarang bentuk kelompok menurut kelompok sendiri. Diskusinya sudah untuk pemaparan hasil. Sekarang silakan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas bersama dengan kelompok yang lain. Dimulai dari kelompok 1. Lembar kerja peserta didik untuk kalian isi untuk hasil diskusi kalian. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja syarat utama untuk menjadi seorang imam? Dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan imam dan makmum? Ya, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Abu, saya. Ya, silakan mengajukan pertanyaan. Apabila ada seorang imam batal, apa yang harus dilakukan oleh imam tersebut dan bagaimana cara melanjutkan sholat berjamaah tersebut? Oke, terima kasih kelompok 3. Lanjutkan ke kelompok 4. Adakah pertanyaan yang ingin diajukan dari kelompok 4? Ingin bertanya, misalkan ada seorang imam yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan bagaimanakah cara makmum menegur imam tersebut? Oke, terima kasih. Kelompok 5, kelompok terakhir, ada pertanyaan? Silakan ajukan. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah dan berapa jumlah minimal dari pelaksanaan sholat berjamaah? Bagus pertanyaannya. Dari kelompok 1 sampai dengan 5. Sekarang Ibu minta pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh kelompok yang lain. Silakan kalian bahas, silakan kalian teliti materi tergantung. Ya, ulangi. Oke, bagus pertanyaannya. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang Ibu minta kalian telaah materi berdasarkan kalian jawab berdasarkan materi video yang tadi sudah kita lihat bersama. Sekarang kerjakan semuanya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 5 bertanya yang dimaksud dalam sholat berjamaah dan berapa jumlah minimal dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah adalah 2 orang, maksimal tidak terduga.
teman-teman dari kelompok 1 silakan kembali ke tempat kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Ke depan silakan. Kami dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Misalkan ada seorang imam yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, bagaimanakah cara makmum menegur imam tersebut? Inilah jawaban dari kelompok kami. Cara menegur imam apabila imam melakukan kesalahan adalah dengan cara mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan 1 kali bagi makmum perempuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jawaban dari kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Kepada semua anak-anak ibu yang sudah memberikan jawaban di depan tadi. Nah, sekarang berikan tepuk tangan untuk semua anak-anak ibu. Sekarang kesimpulan dari diskusi yang telah kita lakukan tadi adalah sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah adalah 2 orang dan maksimal itu adalah tidak terhingga. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Keutamaan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri adalah 27 derajat. Nah, itulah tadi kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Lagi, ini soal-soal untuk post-test. Silakan kalian jawab soal-soal yang ada di lembar kerja siswa ini. Kalau sudah selesai menjawabnya, kumpulkan kembali hasil post-testnya. Kumpulkan ke depan semua hasil post-testnya. Bisa. Kumpulkan semuanya hasil post-testnya. Akan menyampaikan hasil pretest dan post-test yang telah kita lakukan tadi. Hasil pretest membuktikan bahwa hanya sekitar 40% siswa yang nilainya mencapai KKM. Dan setelah kita melakukan proses pembelajaran dan diskusi, kemudian dilakukan post-test kembali, alhamdulillah ada kenaikan nilai yang tadinya hanya 40% siswa yang berhasil mencapai KKM. Setelah dilakukan post-test, sekarang meningkat menjadi 80% siswa berhasil mencapai nilai KKM. Pertemuan kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang salah seorangnya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat antara lain mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat dan balik. Masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, serta menjaga persatuan dan kesatuan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, dan patuh kepada pemimpin. Nah, ini tadi adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita. Dan sekarang untuk kedua kelas untuk menutup acara kita dengan berdoa. Jangan salah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Bu Hairi, pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.